metode pengabdian, pengabdian pada masyarakat ini ya, Prof, terkait dengan kemitraan. Sebenarnya metode seperti apa sih, Prof, yang tepat untuk, kemitraan dalam pengabdian kepada masyarakat ini? Ya, tentu saja kalau kita akan mengadakan pengabdian kan kita harus mengadakan survei dulu ya, Iya. harus mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di sana gitu ya. Dan kalau kita bisa mengidentifikasi secara tepat atau akar permasalahan yang tepat, maka itu masyarakat yang ada di sana itu pasti akan mendukung apa yang kita lakukan, atau lembaga-lembaga yang terkait itu juga akan mendukung apa yang kita lakukan. Karena Laksanakan. ini akan memecahkan atau memberikan solusi Sesuai dari kebutuhan permasalahan juga. yang Iya. ada itu. Jadi intinya adalah kita harus bisa mencari akar permasalahan yang ada. Nah, baru dari situ kemudian kita membuat suatu rencana ya, dan kita bisa mencari mitra lah kira-kira Iya. yang cocok Ini untuk mencari mitra nih, Prof, yang cocok seperti apa nih, Prof, dengan kegiatan ya pengabdian kalau pada masyarakat? ya kalau di kita kan program utamanya waktu itu ada pertanian ya, Iya. ada wisata dan tadi pengelolaan sampah itu. Nah, kalau dari sisi pertanian tentunya kita bisa mencari ya perusahaan-perusahaan yang mensupport, misalkan dari sisi pupuk atau apa ya. Dan ketika kita mau ke Bawean itu biasanya kami harus bermalam dulu di Gresik untuk menunggu kapal berlayar Di sana malam ya. Itu hari. kapal biasanya berapa kali, Prof? Kapal itu ada 3 jenis. Ya, satu adalah kapal feri, yang itu kita butuh 9 jam. Iya. Kedua adalah kapal yang sedang, ya middle, itu sekitar 4 jam lah ya. Dan yang super cepat itu sekitar 3 jam. Itu bisa, tetapi itu nanti pembagiannya setiap hari ada. Nah, akhir-akhir ini juga agak lumayan karena ada pesawat terbang. Oh, sudah ada Iya, ya? yang kapasitas kecil itu, Iya, iya. Mbak. Iya, dari Baling-baling Surabaya. ya mungkin ya? Iya, dari Surabaya. Oke. Ya, tadi terkait masih kemitraan tadi, Prof, Iya. maaf tadi dipotong sedikit. Nggak apa-apa. Tadi untuk, pemilihan mitra itu juga kita harus sesuai gitu ya, Prof, Iya, ya, dengan betul. program yang diusulkan. Oke. Nah, masih ke mitra lagi nih, Prof. Iya. Bagaimana sih menjalin sinergi nih, Prof, antara tadi pemerintah, kemudian dengan lintas sektor, kemudian juga dengan masyarakat ini, Prof? Ya, seperti yang saya kemukakan tadi di awal bahwa permasalahan yang ada di masyarakat itu kan sangat kompleks ya, Pak ya, sangat kompleks sekali. Dan kita tentu saja tidak akan bisa ya dengan sendirian itu menyelesaikan masalah itu. Nah, setelah saya katakan tadi kita mengidentifikasi itu, nah kemudian kita baru menjalin kemitraan itu dengan berbagai instansi lah ya, baik itu pemerintah ataupun swasta ataupun organisasi yang lainnya yang bisa kita libatkan di dalam kita melakukan pengabdian pada masyarakat. Dan kalau bisa seperti tadi Mbak, peran alumni yang ada di situ itu bisa kita berdayakan lah yang ada di situ, karena kecintaan alumni ya untuk ya. ikut untuk ikut mensupport kegiatan kita itu sangat-sangat Di mana-mana ya, Prof, hebat ya, alumni sekali. kita tersebar di Indonesia ya, Prof, Betul ya. ya. Jadi kadang-kadang ketika saya ke Bawean pun juga, "Pak, mau nginep di tempat saya," gitu ya. "Ya Pak, ya sudah nanti saya Mbak, saya ratakan lah supaya semuanya juga bisa mendapat kesempatan." Ya, intinya tadi ya ada silaturahmi yang baik ya, Prof, ya. Terus hubungan tadi dijalin yang baik sehingga bisa terus berlanjut ya. Itu yang penting, Mbak. Karena ya apapun kan program ini berkelanjutan ya. Dan kalau kita kemudian terus dengan mitra yang sama, maka kita bisa mengevaluasi program kita sebelumnya itu kira-kira yang bisa ditingkatkan untuk tahun berikutnya itu apa. Jadi selalu ada diskusi dengan mitra-mitra kita yang ada. Tadi kembali ke mitra lagi nih, Prof. Sama ini pernah nggak, Prof, mengalami kesulitan nih terkait dengan kemitraan dengan suatu lembaga atau badan atau pemerintah daerah, Prof? Bagaimana mengatasinya, Prof? Alhamdulillah Mbak, sejauh yang sudah saya lakukan ya permasalahan besar itu tidak ada ya, tidak ada. Artinya kita selalu fine-fine saja lah dengan kemitraan. Tetapi kalaupun itu ada ya, yang terpenting adalah komunikasi. Ya, betul. Ya, komunikasi dengan mitra itu
kira-kira kendalanya seperti apa. Nah, biasanya juga mitra itu akan mencarikan solusinya ya, bagaimana kemudian kita bisa mengatasi masalah itu ya. Yang mudah saja misalnya saja dalam hal transportasi itu kadang-kadang juga susah, Mbak. Ya. Kapal itu tersedia, tetapi kan kapasitasnya terbatas. Ya, maka kita dengan pamong desa yang di sana yang mereka lebih mengenal ya, mengenal pihak kapal itu melakukan pendekatan. Alhamdulillah lah itu bisa kemudian kita atasi ya, dengan mahasiswa 30 masuk itu bisa pulang. Karena kita pulang atau berangkat itu sangat tergantung dengan ombak, Pak. Kalau ombaknya tinggi ya kita tidak bisa berangkat, tertahan. Pernah kami tertahan 3 hari di Gresik, tidak bisa menyeberang. Tapi oleh pihak Petrokimia Gresik kami diberi fasilitas di Wisma yang ada di sana, semuanya dijamin, bahkan diberikan bis untuk ke pelabuhan, dan itu semuanya ada di masalah komunikasi saja. Kita sampaikan apa adanya, insya Allah lah lembaga atau mitra kita itu bisa memahami dan mencarikan jalan keluarnya. Sebelum ditutup nih Prof, sebagai penutup, bisa diberikan tipsnya Prof? Bagaimana tadi menjalin tadi kemitraan yang baik sehingga nanti ke depan ini mungkin tidak hanya adik-adik mahasiswa ya, tapi juga para DPL baru ini Prof bisa belajar dari Profesor. Ya, saya kira yang pertama adalah kita harus bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada, itu yang pertama ya. Nah, kemudian kita komunikasikan. Komunikasi yang bagus tadi ya, komunikasi dengan ya target mitra yang akan kita libatkan di dalam kegiatan kelembagaan kita, pengabdian kita ya. Nah, yang kemudian yang tidak kalah penting lagi itu adalah kita selalu setelah itu selesai pun kita selalu berkomunikasi, ya, selalu bersilaturahmi kepada mereka, juga menanyakan apakah program yang sudah kita buat itu dijalankan atau bagaimana tanggapan dari perangkat desa ataupun dari masyarakat yang sudah mengalami katakanlah pembinaan pengabdian yang kita lakukan. Nah, itu kalau dijaga terus, mudah-mudahan itu bisa nanti meningkatkan ya program-program kita di tempat yang lainnya. Oke, terima kasih Prof. Ibi di kesibukannya yang panjang seperti kereta bata ya, bisa menyempatkan hadir di studio ini. Ya, sama-sama. Sekali lagi terima kasih Prof. Demikian bincang kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat membuka wawasan dan memberikan manfaat sehingga kedepannya dapat menjalin kemitraan lebih baik lagi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ada hal penting yang saya catat di sini, bahwa kemitraan adalah hal yang mutlak dalam kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat dan pembangunan agar berhasil. Saya, Rini Pujiarti, mohon pamit. Terima kasih telah menyaksikan UGM Talks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.